ketemu lagi di tutorial Microsoft Visio 2016. Kali ini kita akan membahas gimana bikin bagan berjenjang. Yang sebelumnya kita sudah bahas gimana caranya bikin konteks diagram. Nah, sekarang bagan berjenjang itu adalah turunan dari konteks diagram. Jadi, untuk membuat bagan berjenjang itu harus berdasarkan konteks diagram. Jika konteks diagram itu hanya memuat satu proses, yaitu yang menunjukkan sistem secara keseluruhan, dan konteks diagram juga tidak memuat penyimpanan data, maka diagram berjenjang itu menggambarkan turunan proses dari satu proses di konteks diagram menjadi beberapa proses lainnya. Selain itu, diagram berjenjang bisa digambarkan dengan beberapa level dan minimal 2 level. Misalnya level 0 itu merupakan satu proses yang ada pada konteks diagram, kemudian level 1 itu turunannya, kemudian level 1 tadi akan diturunkan lagi menjadi beberapa proses, yaitu level 1 proses 1, level 1 proses 2, level 1 proses 3, dan seterusnya. Oke, langsung saja ya dipraktekkan. Mulai dari membuat proses 0. Proses 0 itu yaitu nama sistem secara keseluruhan yang ada digambarkan pada konteks diagram. Kemudian akan dilanjutkan dengan level 1. Apa itu level 1? Level 1 itu turunan dari proses 0 sistem. Jadi, di level 1 itu ada sebuah pengelompokan proses menjadi beberapa proses berdasarkan konteks diagram. Biasanya, jika sistem itu berupa sistem informasi, akan ada minimal 3 proses pada level 1 tersebut, yaitu proses data master atau data acuan, kemudian transaksi, dan laporan. Oke, dari proses-proses tersebut akan diturunkan lagi menjadi beberapa proses sesuai pengelompokan, sesuai analisa dari konteks diagram. Apakah itu termasuk data master, transaksi, ataupun laporan. Proses-proses yang diturunkan dari proses level 1 tadi akan diberi nomor proses juga. Misalnya proses data master 1.1, 1.2, dan seterusnya. Itu menandakan bahwa proses mana yang terlebih dahulu digunakan atau dikerjakan. Misalnya 1.1 adalah proses yang paling awal. Data yang harus ada terlebih dahulu sebelum proses yang lain dikerjakan atau digunakan. Sama dengan proses selanjutnya, misalnya proses transaksi 2.1, 2, 3, dan seterusnya tergantung proses yang diperlukan. Begitu juga dengan laporan. Penomoran prosesnya juga berdasarkan proses mana yang terlebih dahulu digunakan atau dikerjakan. Oke?